Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wal a'yadu billah. Ahibbati fillah, ikhwan dan akhwat, semoga kita senantiasa diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beriman kepadanya dan melaksanakan setiap permintaan dari keimanan itu sendiri, konsekuensi dari iman yang telah kita ikrarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan setiap larangannya. Karena sebaik apapun kita melakukan ketaatan kepada Allah, yang terpenting dari ketaatan itu adalah istiqamah. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan melihat akhir dari amalan yang kita lakukan. Seandainya seseorang seumur hidupnya dia melakukan ketaatan kepada Allah, tapi akhir daripada kehidupannya dia melaksanakan kemungkaran, kemaksiatan yang dengan itu mendatangkan murka Allah, maka orang-orang seperti ini maka akhirnya akan menjadi su'ul khatimah. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang seumur hidupnya bermaksiat, tapi Allah menentukan dia sebagai ahli surga. Allah mudahkan baginya untuk melakukan ketaatan kepada Allah, amalan yang Allah cintai, yang dengan itu akhirnya dia masuk ke dalam surga. Ahibati fillah, hal-hal yang seperti itu bukan tidak mungkin terjadi kepada siapapun. Maka setiap muslim tidak boleh tertipu dengan dirinya, tertipu dengan amalnya. Dia mengatakan, aku sudah melakukan kebaikan yang banyak melebihi siapapun, maka tidak mungkin aku tersesat. Kata-kata seperti ini adalah kesesatan dan menyesatkan diri. Begitu juga seseorang yang bermaksiat tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Fa innahu la ya'asu min rahmatillahi illa al-qaumul kafirun. Tidak boleh ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Begitu juga kita tidak boleh meremehkan orang lain dengan mengatakan si fulan ahli maksiat, dia di neraka. Padahal bisa saja besok Allah membolak-balikkan hatinya, akhirnya dia melakukan ketaatan. Artinya dunia ini sangat dinamis. Selagi kita menjalaninya, hati-hati, karena potensi tergelincir itu ada kapan saja, di mana saja. Suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah membuat garis di hadapan beberapa para sahabatnya. Dia membuat garis lurus, kemudian ada yang menyilang. Dan beliau mengatakan, jalan ini adalah jalan yang dilalui oleh setiap
di setiap persimpangan itu ada syaitan yang siap memanggilnya, ya, yang siap menyesatkannya dengan segala sesuatu yang indah. Jadi di setiap persimpangan itu ada seperti kenikmatan-kenikmatan yang ditawarkan oleh syaitan. Barang siapa yang melirik pada apa yang diarahkan syaitan, maka dia akan lari dari tujuan awalnya. Sehingga fitnah itu ahibati fillah sangat besar dan terus menyambar, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah, semoga Allah selamatkan kita dari fitnah-fitnah yang seperti itu. Fitnah dalam arti ujian yang harus kita lulus darinya. Ujian keimanan, ujian ketakwaan, ujian-ujian dalam bentuk syubhat, ujian-ujian dalam bentuk syahwat. Karena ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk istiqamah tadi. Allah mengatakan fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan beriman. Artinya kita tidak tahu kapan kita mati, tapi kita bisa berusaha untuk tetap beriman sampai sehingga kapanpun mati itu datang kita dalam keadaan siap. Seperti anak sekolah, ketika dia belajar setiap malam, kapanpun guru mengatakan ulangan, dia siap untuk menyambut ulangan tersebut. Kalau di sekolah masih muda, ada jadwal ujian, ada jadwal ulangan. Kalau di kehidupan akhirat nggak ada jadwal kematian. Ada jadwalnya, tapi kita tidak tahu, dirahasiakan. Supaya apa? Supaya bisa diuji siapa yang betul-betul beriman. Kalau anak sekolah, supaya bisa diuji siapa yang betul-betul belajar. Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata linabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan itu untuk menguji kalian siapa yang betul-betul baik amalnya. Di antara hikmah Allah sembunyikan takdir tentang kehidupan dan kematian, tentang kelahiran dan ajal, itu agar supaya teruji kita siapa yang betul-betul beriman, siapa yang berimannya itu hanya pura-pura. Ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Hal yang penting, yang terpenting yang Allah berikan pada setiap hambanya, dan itu adalah modal utama miliknya, adalah hati yang bersih, adalah hati yang salim, adalah hati yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita punya itu. Ya. Inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluha sa'irul jasadi wa idza fasada sa'irul jasadi. Ala wa hiya al-qalb. Sesungguhnya dalam diri setiap orang itu ada segumpal daging yang jika itu baik, maka baiklah dirinya semua. Jika itu buruk, maka buruklah dirinya. Itu adalah hati. Allah memuji orang yang membersihkan hatinya, dan Allah mencela setiap orang yang membiarkan hatinya kotor. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung bagi setiap orang yang senantiasa membersihkan hatinya, dan merugi bagi setiap orang yang mengotori hatinya. Hati itu adalah modal utama kita. Semua kita punya. Hati itu Allah ciptakan bersih. Hati itu Allah ciptakan dalam keadaan fitrah. Ini yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu ayyuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Anak yang kita lahirkan dalam keadaan fitrah. Kita pun dulu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Semua kita dapat hak yang sama pertama kali Allah lahirkan. Allah ciptakan kita. Ketika lahir kita dalam keadaan fitrah.
Tapi memang banyak faktor yang membuat kita akhirnya mengotori diri kita. Fitrah itu adalah seseorang memiliki kecenderungan untuk beriman kepada Allah, untuk menerima kebaikan dan melakukan kebaikan. Kecenderungan hati untuk menerima kebaikan, kebenaran, dan kecenderungan untuk melaksanakannya. Ketika Allah Taala menanyai kita, setiap kita, ketika kita berada di alam roh, Allah bertanya, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Ketika kita diciptakan di alam roh, kita semua, ketika Allah bertanya, bukankah aku Rabb kalian? Ya, kami mengakui engkau adalah Rabb kami. Kami mengakui engkau adalah pencipta kami. Kami mengakui engkau adalah zat yang mengatur hidup kami. Itu semua kita sama mengakuinya. Itulah fitrah. Dan kita semua memiliki potensi fitrah itu. Fa'abawahu ayyuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Maka kedua orang tuanya yang membuat dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, baik itu agamanya ataupun akhlaknya, baik itu agamanya maupun akhlaknya. Orang tua, kenapa di sini hanya orang tua yang disebutkan? Bukankah lingkungan juga mempengaruhi seseorang? Benar, tapi lingkungan yang paling dekat dengan diri seorang adalah ibunya dan ayahnya. Kemudian setelah ibunya, ayahnya, lingkungan sekitarnya, sekolahnya dan seterusnya. Makanya ketika ada seseorang di zaman Bani Israel membunuh 99 orang, lalu dia bertanya kepada seorang ahli ibadah, bisakah aku bertobat? Ahli ibadah mengatakan tidak bisa. Bagaimana engkau mau bertobat? 99 orang yang kau bunuh, satu saja pun yang kau bunuh itu sudah dosa besar, apalagi 99. Ya, dibunuhnya jadi 100. Kemudian dia datang kepada ahli ilmu. Dia tanya, bisakah kamu bertobat? Bisa. Siapa pula yang menghalangi engkau dari bertobat kepada Allah? Tapi tinggalkan kampungmu, pergilah engkau ke kampung fulan. Dan dia pergi. Kenapa? Karena kampungnya itu orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang mendukung dia membunuh, baik dukungan secara langsung atau tidak langsung. Maka ya akibatnya azza Allah wa jalla. Kita ini semua pada dasarnya memiliki potensi untuk menjadi orang baik. Ya, modal kita apa? Hati. Modal kita hati. Yang mempengaruhi hati kita itu apakah dia tetap bersih atau menjadi kotor? Yang pertama orang tua, lingkungan, banyak lagi faktor-faktornya. Dan yang paling berpengaruh terhadap hati kita itu adalah dosa. Dosa itu menjadikan hati kita kotor. Dosa itu menjadikan hati kita hitam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza adnabal 'abdu nukita fi qalbihi nuqtatun sawda." Apabila seorang hamba melakukan dosa, maka hatinya tadi akan diberi tinta hitam. Artinya sebelumnya hatinya itu bersih putih. Ketika kita melakukan satu dosa adalah titik hitam, itulah dosa. Kita mencuri ada satu titik, ya. Kita riba datang satu titik. Kita meninggalkan sholat datang satu titik. Kita makan riba datang satu titik. Kita zalimi orang lain datang satu titik. Terus bertambah titik-titik kemaksiatan tadi. Ketika kita beristighfar, ketika kita bertaubat, Allah akan hapuskan. Dia kembali bersih. Dosa lagi, titik lagi. Sehingga orang-orang yang senantiasa membiarkan hatinya tidak berupaya membersihkannya, maka hati itu akan menjadi hitam, dekil, ya, kotor, sama seperti pakaian kita. Pakaian kita kalau kita pakai satu hari, kekeringan, berabu, bau, busuk. Ya, itu dosa-dosa, seperti itulah kehidupannya. Lalu setiap hari kita bersihkan, kita cuci, kita laundry,
sehingga besok kita pakai kembali. Kotor lagi Ustaz, bersihkan lagi. Kotor lagi, bersihkan lagi. Perjuangan kehidupan kita terhadap hati tadi, muamalah kita terhadap hati tadi adalah menjaganya untuk tetap bersih. Ya, Ustaz, bagaimana jika saya berdosa? Ya, itulah karena Anda manusia, makanya Anda berdosa. Kalau Anda tidak berdosa sama sekali, ya, maka malaikat akan datang ke rumah Anda dan menyalami Anda setiap hari. Para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim selalu mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ketika kami ada di sisimu, seolah-olah surga dekat dengan kami. Ketika kami sudah pulang, istri kami, anak kami, kerjaan kami, melabaikan kami dari mendengar Allah, dari mendengar-dengar, dari mengamalkan nasihat-nasihat. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau seandainya keadaan kalian saat bersamaku sama dengan seperti keadaan kalian saat di rumah kalian, maka malaikat akan datang menyalami kalian. La safahatkumul malaikat. Hadis ini bukan berarti menjadi alasan bagi kita untuk tetap berada dalam zona kemaksiatan, zona nyaman dalam maksiat, tidak. Tapi ketika terjerumus dalam kemaksiatan, ya jangan putus asa, maksimalkan. Dan jangan merasa karena Anda sudah bertaubat, Anda sudah berzikir, Anda sudah melakukan ketaatan, Anda sudah berada pada posisi nyaman. Tidak ada yang nyaman, tidak ada yang aman, ya, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Begitu pentingnya seseorang memperhatikan hatinya, melihat hatinya, mengintrospeksi dirinya setiap hari. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengingatkan kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksi diri kalian sebelum kalian nanti yang dihitung, sebelum kalian nanti diperiksa. Ya, kita pejabat keuangan misalnya, ketika membuat laporan, periksa betul-betul butiran-butirannya, sesuaikan sebelum nanti datang bagian BPK ya memeriksa kita. Ketika mereka periksa semua didetailkan. Kalau kita yang memeriksanya masih, oh ini kurang, ini salah, perbaiki mana yang salah, ya seperti itu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Dan perkara yang paling penting untuk kita introspeksi adalah hati kita. Adalah hati. Bukan berarti kita menyepelekan amalan-amalan qauliyah, bukan berarti kita menyepelekan amalan-amalan fi'liyah, tidak. Bahkan amalan qauliyah, amalan fi'liyah itu bisa juga termasuk upaya untuk membersihkan hati. Antum sholat 5 waktu, itu membersihkan hati antum kan? Tadi kita katakan ini hati kita, ya, ini hati kita. Dia mungkin berwarna hitam. Ketika kita sholat, sholat itu membersihkan dia. Sholat itu adalah upaya membersihkan hati. Puasa itu adalah upaya membersihkan hati. Zikir itu adalah upaya membersihkan hati. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna majtanabal kabair. Salat 5 waktu, Jumat dengan Jumat, Ramadan dengan Ramadan, ya, itu menghapuskan di antara keduanya selama kita menjauhi dosa-dosa besar. Jadi upaya-upaya kita melakukan amal saleh itu upaya untuk membersihkan hati kita. Jadi bukan berarti ada sebagian kaum muslimin ketika kita berbicara tentang tazkiyatun nufus, yang dia pahami adalah tazkiyatun nufus itu duduk di pojok rumah atau di pojok masjid, pasang sesuatu yang bisa menutupi dia dari kehidupan luar, lalu dia berzikir seperti itu saja. Tidak. Segala sesuatu perintah syariat, segala sesuatu upaya meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya, itu adalah upaya membersihkan hati. Ya, zikir, sholat, puasa, amar ma'ruf, nahi mungkar, cari uang,
untuk istri, memberi nafkah kepada istri dan anak kita. Semua aktivitas yang kita pelajari di kajian-kajian ini, semuanya itu kan hanya dua itu ukurannya. Perintah untuk kita laksanakan, larangan untuk kita tinggalkan. Cuma dua ini. Gak ada aspek ketiga yang kita pelajari dalam majelis ini, gak ada. Perintah untuk kita laksanakan, perintah dalam bentuk wajib ataupun sunnah, larangan untuk kita tinggalkan, baik itu dalam bentuk makruh ataupun dalam bentuk haram. Selebihnya silakan kalian mau pilih, mau lakukan, mau tidak, silakan. Perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang mudah, silakan. Jangan dipersulit. Kalau mau lakukan ya lakukan. Kalau kita tidak suka, tidak usah lakukan. Jangan mencela orang lain yang melakukannya selama itu dihalalkan oleh Allah dan Rasul. Jadi ketika kita tadi bicara kita ingin membersihkan hati, bukan berarti kita duduk di pojok rumah atau di pojok masjid dengan pasang lampu dan lain sebagainya, lalu kita menjauhkan diri kita dari kehidupan dunia. Itulah upaya membersihkan hati, bukan itu. Membersihkan hati itu tetap Anda berada di dalam ketaatan kepada Allah. Tapi yang saya maksud, setiap Anda melakukan suatu ketaatan, baik itu dalam bentuk perintah wajib ataupun sunnah, niatkan itu untuk membersihkan hati kita. Ketika kita menjauhi perkara-perkara maksiat, atau ketika kita terjerumus ke dalam suatu kemaksiatan, ingat-ingat maksiat itu adalah noda yang mengotori hati kita. Sama seperti dalam pakaian kita. Ketika kita telah selesai menggunakan pakaian ini hari ini, ya, ketika kita ingin mencucinya, kita akan periksa daerah-daerah yang pasti akan kotor dan sulit untuk dibersihkan. Kita akan periksa daerah kerah, kita akan periksa daerah pergelangan tangan, kita akan periksa daerah ketiak dan lain sebagainya. Daerah-daerah yang biasanya akan kotor dan sulit untuk dibersihkan. Begitu juga ketika kita tadi melakukan satu amalan kebaikan, kita berniat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dengan amalan ini semoga Allah terima, kemudian membersihkan hati kita. Kemudian ketika kita melakukan suatu kemaksiatan, kita ingat ini termasuk dosa besar atau dosa kecil, atau dosa kecil yang kita anggap remeh dan seterusnya. Sehingga kita muamalah kita senantiasa ada tentang hati kita, ada pada hati kita. Kemudian ahibati fillah, sebagaimana pembahasan tentang hasad, ini merupakan satu penyakit hati. Sepertinya sepele, tapi penyakit ini sangat berbahaya. Dan ini selalu kita biarkan, ya, dan tidaklah orang yang membiarkannya kecuali dia akan rugi. Hasad merupakan suatu maksiat terbesar yang dilakukan oleh iblis, yang dimiliki oleh iblis di awal penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Sebelum hasad, ada satu penyakit yang dimiliki oleh iblis, yaitu penyakit merasa dirinya paling baik. Merasa dirinya paling baik. Kalau bahasa syariatnya ujub. Dari mana Ustaz kita bisa melihat bahwa iblis penyakit pertama yang dimilikinya adalah ujub? Bukankah dosa besar yang terbesar dilakukan iblis adalah apa? Takabur, gitu ya? Takabur kan yang selalu kita dengar, takabur. Tapi takaburnya iblis itu lahir dari sebuah sifat ujub. Makanya ketika Allah tanya kepada iblis, kenapa engkau menolak untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Jawaban iblis sederhana, ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ana khairum minhu, aku lebih baik. Mungkin gak hujah iblis itu ada kebenarannya? Dari beberapa aspek ada benarnya.
Ada di beberapa aspek, ada benarnya. Karena iblis tercipta dari api, tentunya dia lebih kuat daripada tanah. Dia bisa membakar tanah. Dari apa yang dipikirkan oleh iblis tentang asal penciptaan dia lebih baik, ada benarnya. Dari logika, dari pemikiran kita sebagai makhluk. Tapi apa yang kita pikirkan itu, seandainya kita menganggap itu baik, ketika Allah katakan itu tidak baik, maka apa yang ada dipikirkan kita harusnya tunduk kepada apa yang ditetapkan Allah. Nah, disitulah iblis akhirnya dari ujung kena dia kepada penyakit takabur. Takabur itu apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Dia tolak kebenaran. Kebenaran itu adalah segala sesuatu yang Allah tetapkan, itulah kebenaran. Kebenaran menurut kita mungkin berbeda. Menurut antum kebenaran begini, kebenaran begini, kebenaran begini. Ya. Kebenaran itu kan bersifat nisbi ya. Tapi kita sebagai seorang muslim, kita meyakini kebenaran itu apa yang Allah tentukan sebagai suatu kebenaran. Ketika Allah katakan itu kebenaran, maka kita harus tunduk patuh katakan itu kebenaran. Ya. Kalau tidak ada penetapan dari Allah, mungkin kita bertengkar segala macam, tidak ada masalah. Ya. Tentang misalnya kita ditanya mana duluan telur daripada ayam. Di kubu sebelah jawab telur, kubu sebelah jawab ayam. Mungkin bisa dari kita berdebat tentang itu. Tapi ketika dijelaskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu berpasangan, berarti yang pertama Allah ciptakan adalah ayam. Karena telur gak ada pasangannya ya, ayam berpasangan. Ciptakan ayam jantan, ciptakan ayam betina. Tidak perlu lagi kita berdebat masalahnya. Sesuatu yang tak jelas dalilnya, misalnya apakah bumi itu datar atau bumi itu bulat, mungkin kita panjang akan berdebat tentang permasalahan-permasalahan. Tapi ketika ada dalil yang menentukannya, kalau ada, maka kita harus patuh kepada dalil. Kalau kita tidak menemukannya, jangan sok-sokan untuk memaksakan dalil-dalil terhadap apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Itu tidak boleh. Alhamdulillah, kita tidak berbicara aspek sana. Yang saya ingin fokuskan adalah iblis. Penyakit pertama yang ada di dalam dirinya dan dia biarkan itu, akibatnya dia menjadi celaka adalah penyakit ujub. Penyakit ujub ini, ikhwan, itu muncul dari orang jahat atau dari orang baik? Orang baik. Orang jahat itu tidak pernah merasa dirinya lebih baik. Aku banyak dosa. Tak mungkin dia mengatakan aku lebih baik daripada dia. Enggak. Kalaupun ada yang udah parah kali. Kebanyakan ujub ini lahir dari orang-orang baik. Ketika dia merasa dirinya sudah baik, hebat aku ternyata Allah. Mantap aku bisa hafal 30 juz. Dia tak sadar yang bisa membuat dia bisa hafal 30 juz itu Allah. Yang membuat dia bisa paham itu Allah. Yang mengajari dia ilmu itu Allah. Ustaz, kalau demikian apa gunanya kita bertasawuf fil khair? Bukankah kita disuruh untuk tasawuf fil khair? Silakan, fastabiqul khairat, silakan. Tapi ketika engkau telah mencapai suatu kebaikan, puji Allah, bukan sanjung dirimu. Makanya ketika kita melakukan satu amalan, apa doa kita? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang karena nikmat dialah aku bisa menyempurnakan amalan soleh ini. Bukan karena aku yang hebat, tapi karena Allah yang memberikan hidayah kepadaku untuk bisa melaksanakan sholat. Dari ujub tadi timbul
timbullah penyakit hasad bagi iblis. Kenapa? Ketika iblis meyakini ana khairun minhu, tapi Allah katakan sujudlah kalian kepada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Awalnya dia merasa aku lebih baik. Tiba-tiba Allah katakan yang lebih baik adalah Adam. Dia mulai dengki kepada Adam. Kenapa dia bisa lebih baik? Padahal dia orang baru. Ada orang baru? Orang baru diciptakan. Baru diciptakan di saat itu dia. Seperti itu. Mulailah dia mencari-cari apa lagi kelemahan Adam dan seterusnya. Jadi ibadillah azza wa jalla macam ini. Akhirnya dengan itu dia menjadi sombong, takabur. Dari sifat itu yang manapun dia, itu adalah sifat yang sangat buruk. Baik itu ujub, hasad, takabur, semuanya itu adalah penyakit-penyakit yang sangat berbahaya. Di antaranya sesuai pembahasan kita adalah hasad. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, ya, termasuk hadis hasan dari ini. Nabi bersabda, al-hasadu ya'kulul hasanah kama ta'kulun narul hatab. Sifat hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api itu memakan kayu bakar. Wasadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedangkan sedekah itu dapat mematikan kesalahan, menghapuskan kesalahan sebagaimana air dapat memadamkan api. Wassalatu nurul mu'min wasyamu junnatun minan nar. Salat adalah cahaya keimanan bagi seorang mukmin, sedangkan puasa adalah tameng daripada api neraka. Dalam hadis ini Nabi ingin menjelaskan kepada kita ada sifat-sifat yang buruk, ya, seperti hasad tadi. Tapi Nabi juga menyebutkan beberapa hal yang dapat membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran kesalahan-kesalahan. Hasad itu kesalahan. Hasad itu dosa. Setiap antum berhasad pada seseorang, antum telah melakukan satu dosa. Ya. Dari aspek mana hasad itu bisa menjadi dosa? Bukankah dia hanya sekedar perasaan hati? Ya, Ustaz, ketika saya memiliki sifat hasad, itu kan hanya pada hati saya, Ustaz. Saya tidak melakukan apa-apa. Kalau Anda melakukan apa-apa, efek dari perbuatan hasad itu maka akan melahirkan dosa yang lain. Hasad itu sendiri adalah dosa. Dampak dari hasad tadi itu dosa yang lain. Bisa dipahami ya, Pak? Hasad, karena antum hasad pada si fulan, antum memfitnah dia, antum menghibah dia. Ribahan kita tadi, fitnahan kita terhadap si fulan tadi, itu dosa yang lain. Ya. Hasad yang ada di dalam diri itu dosa yang lain lagi. Kenapa hasad itu menjadi satu dosa? Karena hasad itu muncul karena kita kurang puas terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita kurang puas terhadap ketentuan Allah. Allah takdirkan dia lebih ganteng, kita merasa tersayang. Allah takdirkan dia lebih kaya, ya, kita merasa tersayang. Dan seterusnya. Karena kita tidak menerima ketentuan Allah. Begini ketentuan Allah terhadap diri kita, begini tidak terima. Qanaah. Ketika kita tidak qanaah terhadap pemberian Allah, muncullah penyakit-penyakit. Salah satunya tengok orang lain mobilnya lebih baru, kita baru beli mobil, dia beli mobil juga, tapi mobilnya lebih keren, padahal gajinya lebih sedikit. Ketidakpuasan terhadap ketentuan Allah, muncullah penyakit hasad.
Qanaah itu wajib. Qanaah itu wajib kita miliki. Beriman kepada takdir itu kan salah satu rukun iman. Takdir itu apa? Segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah sudah tentukan semuanya. Sebelum Allah ciptakan semuanya, Allah sudah tentukan semuanya. Allah tentukan antum seperti ini. Lalu antum tidak puas karena si bulan lebih banyak daripada antum. Ketidakpuasan kita itu sebenarnya hanya dalam aspek duniawiyah secara umum. Karena kalau dalam aspek ukhrawiyah, maka itu diperbolehkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa fitnatain." Tidak boleh ada hasad kecuali dalam dua perkara. Ya. Tidak boleh kita punya hasad kecuali pada dua perkara. Rajulun atahu Allahu malan. Hasad kepada orang yang Allah berikan kepadanya harta. Orang kaya. Fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Tapi harta itu dia gunakan untuk kebaikan. Silakan hasad terhadap orang itu. Yang kedua, wa akhar atahu Allahu hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Orang yang Allah berikan kepadanya hikmah. Hikmah yang dimaksud di sini ilmu, dan dia mengamalkannya dan mengajarkannya. Kepada dua orang ini silakan berhasad. Para ulama menyebut namanya dengan ghibthah. Tadi Nabi menyebut dengan istilah hasad, tidak ada masalah. Karena hasad itu ya memang ada derajatnya, ada tingkatan-tingkatannya. Secara umum hasad itu adalah at-tamanni zawalin ni'mati anil ghair. Menginginkan hilangnya nikmat dari seseorang. Ya. Misalnya si fulan melihat si fulan, si A melihat si B lebih kaya. Lalu berkeinginanlah dia bagaimana si A ini, si B ini hilang kekayaannya darinya. Ini mazmum, ini tercela, dosa besar. Ya, menginginkan keburukan bagi orang lain, dosa, termasuk dosa. Ada hasad itu bentuknya, ya, si A selama dia tidak disaingi si B, maka baginya tidak ada masalah. Tapi kalau disaingi, dia pun tidak suka. Ya. Si A dapat 50, dia dapat 50 juga, tidak ada masalah baginya. Tapi kalau si A dapat 50, dia dapat 60, maka si A tadi ini merasa tidak puas. Ya. Tidak mau dia disaingi oleh orang lain. Sama-sama mereka dapat pasangan hidup, tapi istrinya lebih jelek daripada istri kawannya. Akhirnya dia pun hasad kepada temannya tadi. Imma dia menginginkan zawalin nikmati an ghairihi atau tidak. Ya. Nah, kalau dia tidak menginginkan zawalin nikmat terhadap orang lain, maka itu lebih ringan. Tapi kalau dia menginginkan hilangnya nikmat dari orang tersebut, maka itu lebih berat. Sama-sama hasad. Ya, seperti itu. Ada ghibthah ketika kita menginginkan apa yang didapatkan oleh orang lain tanpa menghilangkan apa yang ada pada orang tersebut. Ya. Kita menginginkan apa yang ada pada orang lain tanpa hilang dari orang tersebut. Ini yang dimaksud dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Kita melihat si fulan kaya raya, dia gunakan hartanya itu untuk bersedekah. Dia sedekah ke sana, dia memberikan makan miskin,
dia bangun jalan, dia bangun masjid, dia sediakan fasilitas umum, dia mudahkan fasilitas dakwah dan seterusnya. Lalu kita berharap Allah berikan kepada kita seperti apa yang diberikan kepada dia, maka ini diperbolehkan. Bahkan termasuk perkara yang mampu, yang terpuji. Bisa termasuk dalam perkara yang terpuji, tanpa berupaya menghilangkan nikmat itu dari orang lain. Ya, tanpa ada keinginan orang itu pun bangkrut. Keinginan agar orang itu bangkrut, itu termasuk hasad yang dilarang, haram. Walaupun dalam bentuk yang kita katakan tadi. Ya, walaupun ini ribet ini Ustaz, karena saya dengki hasad kepada si fulan karena dia kaya, kemudian dia bangun pesantren, dia bangun masjid, dia bangun jalan dan lain sebagainya. Saya hasad. Saya ingin dapat seperti dia. Tapi saya ingin juga dia bangkrut. Nah, itu bukan ridho, itu hasad. Ya, walaupun alibinya ya supaya Allah menggantikan posisi saya pada posisi dia, itu tidak boleh. Ya, seperti itu. Kemudian ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Hasad termasuk sifat-sifat orang-orang kafir. Ya, terkhusus orang-orang Yahudi di zaman dahulu. Ya, sholat ya. Jadi hasad ini termasuk sifat-sifat orang-orang buruk di zaman dahulu, khusus orang yang Bani Israil. Insya Allah nanti akan kita jelaskan tentang sifat buruk ini yang melekat pada diri mereka. Jangan sampai kita ketularan penyakit yang ditimpakan kepada Bani Israil. Tadi kita jelaskan bahwa makhluk yang pertama sekali memiliki sifat hasad tadi adalah iblis, dan itu dosa pertama ya yang dia lakukan. Setelah tadi ujub, hasad, itu ada pada dirinya dalam satu waktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari keburukan. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan insyaallah setelah selesai sholat. Assalamualaikum.